Ketemu lagi di EDC Channel. Siang ini kita ditemani dokter yang cantik, salah satu dokter EDC, tepatnya beliau prakteknya ada di Klinik Mata EDC Mojo Agung. Yuk kita kenalan sama dokter yang cantik dari EDC Mojo Agung yuk. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak. Anjir. Maaf dokter, siang ini mengganggu jadwal prakteknya J. Ini dokter menanyakan, teman-teman kemarin sempat kepingin tahu ini kisah suksesnya dokter sampai menjadi spesialis seperti saat ini. Oh, sebelumnya perkenalan dulu ya sahabat EDC ya. Maaf ya dok, kalau boleh tahu bisa dikenalkan dulu dokter, namanya dokter, asalnya di mana, sampai bisa jadi spesialis mata, nanti bisa diceritakan sih dok, kayak gitu sih. Halo selamat sahabat EDC. Oke, nama saya Dr. Marta Sari Rosalina, spesialis mata, biasa dipanggil Dr. Marta ya. Saya berasal dari Surabaya. Oh, iya, saya praktek di Klinik Mata EDC Mojo Agung sejak 2016. Jadi sudah 6 tahun ini. Ya, dari pertama lulus sampai sudah kayak gini ya. Ya. Alhamdulillah kecil sampai besar ya. Alhamdulillah sudah berkembang banget EDC ini. Sebenarnya trik jadi dokter mata sih sama sih sebenarnya, kita ya sekolah SD dulu, SMP, SMA, terus kita kuliah di Fakultas Kedokteran UNER, kemudian ambil profesi dokter umum, terus lulus jadi dokter umum, sempat di Jayapura 2007 sampai 2011, 4 tahun. Kemudian mencoba keberuntungan sebenarnya Mbak. Oh, gitu mencoba ya. keberuntungan menjadi dokter mata. Oh, iya. Kemudian tes dan alhamdulillahnya lulus dan lulus jadi dokter spesialis mata Desember 2015. Kemudian bergabung di EDC sejak Januari 2016. Kalau kiat suksesnya sih tetap sih ya doa baru usaha kali ya Mbak ya, karena memang basicnya saya nggak ada background dokter, jadi benar-benar murni dari keluarga guru. Oh, ya, keluarga guru dan mencoba keberuntungan sih sebenarnya, berkat doa ibu sebenarnya Mbak. Jimatnya doa ibu Mbak. Ya. Paling manjur ya dok, doa ibu itu ya. Jadi alhamdulillahnya ya, alhamdulillah lancar, selama sekolah juga lancar, semuanya lancar sih. Alhamdulillah, iya dok. Berarti sudah lulus dari dokter umum, sempat di Jayapura ya dokter ya? Sempat di Jayapura. Oh, sebagai dokter umum juga sebagai dokter umum dong, kan kita sebagai dokter umum Mbak. Dokter berarti, umum dulu, gitu dokter umum 4 tahun, terus profesi 2 tahun, 2 tahun setengah sih waktu itu. Terus kita jadi dokter umum sih di sana. Terus ya udah di sini. Oh gitu. Mungkin ini dok, waktu praktek di Jayapuranya gitu dok, sempat ditempatkan di daerah yang terpencil apa gitu? Kita di kota Mbak. Oh langsung di kota ya dok ya. Berarti di rumah sakit umumnya gitu ya dok? Atau enggak sih, kita di klinik aja. Oh di klinik saja. Oh jadi enggak sempat ini ya dok ya, tempat yang terpencil gitu ya enggak ya dok ya? Sih, karena saya waktu zaman saya lulus dokter umum itu enggak ada kewajiban PTT. Nggak wajib, jadi boleh ikut, boleh enggak. Dan lagi waktu itu kan punya anak kecil sih Mbak ya, jadi saya milih enggak ke daerah yang pedalaman, karena saya mikirnya kalau di pedalaman kan jauh dari fasilitas kesehatan kan, takutnya di sana tempat malaria juga, takut ada apa-apa. Sepanjang perjalanan ini dokter, mungkin waktu kuliah itu kan pasti ada praktek ya dokter ya, praktek itu mungkin ada kesan pesan di tempat praktek yang agak lucu atau gimana gitu dok, mungkin yang masih terkesan sampai saat ini gitu dokter. Saya waktu itu praktek dokter umum itu
waktu zaman sekolah di Peloso, di Puskesmas Peloso. Peloso Jombang. Jombang ya. Iya. Jadi Iya, itu iya. begitu udah saya kerja di Jombang, iya ya, bukannya aku itu dulu prakteknya juga di Jombang. Oh, berarti mungkin memang jodohnya di Jombang, Mbak ya. Iya, betul. Alhamdulillah jodohnya di Jombang ya. Iya, benar. Dulu sama Dokter Heri. Oh, Jadi sama ada Dr. fotonya sama Dokter Heri masih muda gitu. Oh, beliau masih ya. Berarti sempat yang di seberang sungai itu ya, Dok ya, di Peloso gitu ya. Iya, itu sekarang jadi RSUD sekarang, Dok. Oh iya. Terus kalau untuk ini dokter mungkin waktu selama PPDS itu dok ada kesan-kesan mungkin sama teman-teman atau Apa ya? iya yang paling unik gitu dok mungkin yang bisa dibagikan ke sahabat EDC mungkin dok. Zaman PPDS itu zaman kita sekolah spesialis. Susah sih karena kita di sana itu selain ilmiah kita juga ada jaga malam, ada jaga UGD gitu. Makanya pengalaman selama sekolah PPDS itu membuat saya bahwa saya nggak maulah kerja di rumah sakit besar karena pasti ada jaga malamnya gitu. Capek Mbak jaga malam. Punya kepala seharian berat gitu. Apalagi sudah ada anak ya dok ya. Kalau di klinik gini, kalau di klinik EDC gitu kan prakteknya seperti orang kerja kan, kantoran pagi sampai sore gitu aja. Ya, malamnya kita bisa fokus sama anak-anak itu aja sih. Bisa istirahatnya cukup. Gitu, iya. Inilah sahabat kisah sukses dari Dokter Marta, dokter yang paling cantik di klinik mata EDC Mojo Agung. Terima kasih ya dokter sudah membagikan kisah suksesnya ya dokter. Iya. Kuncinya sih cuma satu sih sahabat. Kuncinya cuma nurut orang tua. Jadi orang tua mau bilang apa, turutin aja. Karena orang tua pasti akan memberikan yang terbaik untuk anaknya gitu. Jadi tetap yang nomor satu orang tua, karena yang nyuruh saya jadi dokter pun sebenarnya orang tua. Saya sih tidak mau jadi dokter sih Mbak sebenarnya. Saya sukanya fisika dulu, fisika, kimia, matematika gitu. Sukanya pengennya dulu masuk ITS atau ITB gitu, tapi orang tua nyaranin jadi dokter aja biar bisa nolong orang, biar bisa nyembuhin orang. Akhirnya ya udah nurut aja jadi dokter umum. Terus kenapa sih saya milih mata? Karena mata itu jendelanya manusia ya. Kita bisa lihat kondisi saraf mata, kondisi pembuluh darah seseorang itu dari mata. Jadi kita bisa lihat, oh orang ini pembuluh darahnya banyak, pembuntuan pun kelihatan dari matanya gitu, dari pembuluh darah di mata. Dan apabila pasien itu ada katarak gitu, pasien sepuh itu kan biasanya ada katarak Mbak. Kalau kita operasi, selain tujuannya mengambil kataraknya, kita juga bisa dapat amal jariahnya sih. Jadi biasa kalau orang sepuh itu kan tujuan operasinya biar bisa ngaji, biar bisa ke masjid, ke musola. Ya udah kita niatkan nolong ambil kataraknya agar pasiennya bisa ibadah dan kita dapat amal jariahnya selama pasien itu baca Al-Quran, pergi ke masjid, dan itu tidak kita dapat dari spesialis yang lain gitu. Jadi dokter spesialis mata itu dunianya dapat, uangnya dapat ya, akhiratnya dapat gitu Mbak ya. Terus tidak ada emergensinya gitu. Jadi kita sebagai ibu itu bisa bagi waktu dengan mudah untuk keluarga gitu. Oke. Itu aja sahabat EDC. Terima kasih Terima sahabat kasih. EDC.